Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sahabat ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir bermuwajahah, bersilaturahim dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat teriring salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pada hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas kitab Nasoihul Ibad bab 2, maqalah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, dan maqalah yang kelima, mauidhah yang kelima, nasihat yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Adapun kerupakan, kesulitan, terlalu cinta ad-dunya kepada dunia, zulmatun adalah gelap, fil qalbi di dalam hati. Wa hammul akhiratu nurun fil qalbi, dan cinta terhadap akhirat nurun, penerang, fil qalbi di dalam hati. Ail huznu fil umuril muta'alliqati bid dunya soro madluman fil qalbi. Maksud dari perkataan Sayyidina Utsman adalah al huznu fil umuril muta'alliqati, kerupakan, kepusingan, kelelahan fil umuril muta'alliqati bid dunya, pada perkara-perkara yang menghubungkan, yang terhubung bid dunya dengan dunia, soro madluman menjadi kegelapan, fil qalbi di dalam hati. Wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirati, dan sedih fil umuri dalam perkara-perkara al muta'alliqati yang menghubungkan bil akhirati dengan akhirat, soro munawwiron lil qalbi menjadi penerang, cahaya untuk hati. Jadi pada maqalah kelima ini Sayyidina Utsman berpendapat bahwa ketika orang itu cinta terhadap dunia, maka akan menyebabkan hatinya gelap. Memiliki dunia itu dalam agama kita tidak dilarang. Silahkan saja mencari, memiliki dunia, tetapi jangan sampai ketika mencari dan memiliki dunia
kita meninggalkan sholat, kita meninggalkan silaturahim, memutuskan silaturahim gara-gara dunia. Kita lupa sedekah, kita meninggalkan zakat, kita melupakan kedua orang tua kita, maka itu kalau menjadi poin terhadap mencari, memiliki harta, itu disebut dengan hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Perlu diketahui oleh para jamaah bahwa memiliki harta tidak akan pernah puas. Kita memiliki sepeda pasti tidak akan puas. Dikasih motor juga tidak akan puas. Dikasih mobil tidak akan puas. Tidak akan pernah puas begitu tentang persoalan dunia. Allah pernah berfirman, kalau ingin puas maka adanya di akhirat. Dan rumus di dalam dunia perlu diketahui oleh kita semua bahwa di dunia ini rumusnya adalah susah. Rumusnya adalah rumah, pusing. Itu rumus dunia, kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja dengan tujuan mengharapkan ridho Allah, maka kesulitan, kerumekan tidak akan terjadi pada dirinya. Tidak. Karena apa? Karena yang dia geluti itu sebetulnya hubbul akhirah, dia cinta terhadap akhirat. Kata Habib Imam Al-Haddad pernah berkata bahwa hubbud dunia adalah racun. Cinta dunia itu racun bagi kita semua. Maka sangat rugi ketika kita meninggal dunia dan tubuh kita, otak kita, hati kita membawa racun itu. Sangat fatal bagi kita. Kata Nabi di dalam hadisnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia, cinta terhadap dunia sumber setiap kesusahan, setiap kejelekan, setiap keburukan. Jadi orang yang mencintai dunia itu akan masuk ke dalam keburukan. Makanya begini, seperti wayang, bayangan kita. Jadi kalau kita mengejar dunia, itu sama seperti mengejar wayang, mengejar bayangan kita. Sampai kapanpun kita mengejar bayangan kita, maka kita tidak akan mendapatkan. Betul nggak Pak Waya? Pak Yaya? Betul. Sampai kapanpun, sekuat tenaga pun, kalau kita mengejar bayangan kita, tidak akan pernah kita raih itu bayangan. Tetapi bayangan itu, dunia itu, kata para ulama, maka coba kita tinggalkan bayangan kita. Kita jauhi bayangan kita. Apa yang terjadi? Ketika kita menjauhi bayangan kita, maka bayangan yang akan mendekati kita. Betul nggak Pak? Betul. Coba dicek nanti di siang hari. Bayangan kita kejar, kita nggak bakalan kebalap. Bayangan dulu yang di depan. Tetapi ketika kita menjauhi bayangan, maka bayangan yang akan mendekati kita. Ketika kita mengejar dunia, maka dunia akan menjauh. Tapi ketika kita menjauhi dunia, maka dunia
akan mengejar kita. Para ulama sepakat bahwa mengejar akhirat, hubul akhirat, dunia didapat, tetapi mengejar dunia, akhirat luput, akan hilang. Kalau kita mengejar dunia, akhirat tidak akan kita raih. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, maka dunia akan kita gapai. Semakin kita dekat dunia, semakin kita cinta dunia, akhirat menjauh. Semakin kita cinta akhirat, maka dunia akan mendekati kita. Jamaah rahimakumullah, bahwa ketika kita mencintai dunia yang berlebihan, itu sebetulnya seperti mimpi. Kata Nabi, manusia itu an-nasu niyam, manusia itu tidur, makanya buta dia. Dikasih keterangan oleh Allah, jangan terlalu cinta dunia, tetap saja cinta karena lagi tidur. Tidur mimpi kaya, tidur mimpi bahagia, tidur mimpi makan segala macam. Tidur kita itu sebenarnya. Fa idzal matu idabahau, maka ketika mati baru sadar bahwa kita itu di dunia ini tujuannya adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah begini, kejarlah dunia, pasti engkau dapat. Betul. Kalaupun didapat dunia itu tidak akan banyak. Kalaupun banyak dunia kita dapat, kita tidak akan puas. Kalaupun puas, dunia itu tidak akan lama. Tetapi kejarlah akhirat, engkau akan dapat. Sudah dapat, pasti banyak. Sudah banyak, pasti puas. Sudah puas dan abadi selama-lamanya. Hidup di dunia itu pusing, itu rumusnya. Dan kalau ingin hidup bahagia, maka kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu ingat bahwa hubbu dunia adalah racun, cinta dunia adalah membinasakan kita. Harus kita tahu rumusnya. Persoalan pusing menjalani rumah tangga itu adalah modal ketika kita sabar, lumbungnya ibadah. Ketika kita merasa susah mencari pekerjaan, itu adalah lumbungnya ibadah. Sumbernya ibadah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah hidup ini yang tidak akan lama, tidak akan abadi. Marilah kita gapai hubbul akhirat, cinta terhadap akhirat, yang tentunya kata Allah di akhirat mah akan Allah berikan sesuatu yang banyak, sesuatu yang membuat kita puas, dan itu abadi selama-lamanya. Allahumma la taj'alid dunya, ya Allah, jangan jadikan dunia akbar hammina, sesuatu yang lebih besar hammina, cita-cita kami. Kita memohon kepada Allah, jangan sampai kita menjadikan dunia ini cita-cita besar kita. Jangan sampai. Wala mablagho ilmina, dan jangan sampai akhir ilmu kita. Jangan sampai kita putus mencari ilmu. Karena kenapa? Akhirat, iman, semuanya itu digapai dengan ilmu. Makanya tidak ada cerita orang soleh berilmu, tidak berilmu. Semua orang soleh itu berilmu. Orang baik itu berilmu kalau menurut agama Islam. Maka berbahagialah bagi kita semua yang sedikit demi sedikit dunia kita jauhi. Tetapi perlu diketahui, menikmati dunia itu hukumnya wajib.
Kita dikasih kendaraan, bersyukur itu hukumnya wajib. Tetapi ketika terlalu cinta, ya ini yang bermasalah. Kita dikasih rumah walaupun kecil, BTN dan sebagainya, bersyukur hukumnya wajib. Dikasih keturunan, bersyukur itu wajib. Tetapi ketika kita dikasih keturunan, lalu kita cintanya berlebihan kepada anak-anak kita, saking cintanya tidak diajarkan ilmu agama, saking cintanya anak diajarkan tentang bagaimana mencari uang, bagaimana menikmati hidup yang tidak sesuai syariat. Itu tidak benar. Maka arahkan semuanya. Ketika kita memiliki pasangan hidup, arahkan, jadikan keluarga kita sebagai sumber pahala, anak kita jadikan sebagai lumbung ibadah, pekerjaan kita jadikan sebagai penopang kita pada hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja yang pada ta'lim malam ini. Mudah-mudahan ta'lim ini berguna, wabil khusus kepada pribadi dan juga jamaah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.